Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberikan nikmat bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Ya, Allah ya. Pagi hari ini hari Ahad ya, kita tinggalkan dulu sebentar keluarga ya untuk melatih diri kembali lagi berpacu menatap masa depan yang lebih baik. Setuju? Tepuk tangan untuk kita sebagai manusia semangat. Alhamdulillah, perkenalkan saya Rizal Gustian, saya dari Karawang. Istri saya 5, anaknya ya. Dan alhamdulillah background saya mantan karyawan. Saya pernah bekerja di perusahaan BUMN di Jam Sostek. Dulu namanya Jam Sostek. Tahun 2004 saya memutuskan keluar karena ketemu sama suatu bisnis yang memberikan semangat hidup. Nah, bisnis inilah bisnis yang seperti ini. Jadi saya memulai bisnis yang seperti ini dari tahun 2003. Gagalnya berkali-kali, masuk sini gagal, masuk sana gagal, ya. Dan hari ini saya akan bagikan kegagalan saya. Gimana? Jadi ini mau pelatihan gagal ini. Tenang Bapak Ibu, karena kalau kita memang mau sukses seperti para petinju mau sukses, bisa nggak jadi petinju tapi nggak pernah kena tinju? Bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Bahkan mungkin berkali-kali jatuh bisa jadi ketemu. Tes, kayaknya terlalu kenceng yang ini ya. Cukup, volumenya cukup. Nah, bisa nggak kita berenang tapi nggak basah? Tidak bisa. Ya, banyak orang yang pengen bisnis sukses tapi nggak mau gagal. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kalau bisnisnya cuma 1 bulan mungkin bisa, ya nggak? Nah, bisnis yang mau kita kerjakan ini adalah bisnis jangka panjang, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dan ini bukan bisnis sprint, tapi bisnis maraton, di mana banyak sekali yang harus kita bereskan, ya. Perilaku kita harus dibereskan, karakter kita harus dibereskan. Jadi saya ucapkan kembali lagi selamat, karena saya akan ketemu dengan orang-orang yang dengan mata yang luar biasa berbinar-binar menatap masa depan lebih bersemangat lagi. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ya. Inilah yang akan kita hadapi bersama Netlab, ya. Dan insya Allah Netlab ini dinakodai oleh orang-orang yang punya pengalaman di bisnisnya, di bidangnya, bukan orang-orang yang baru memulai, baru belajar, ya. Insya Allah kita akan dibawa 15 tahun, 20 tahun ke depan. Suatu bisnis yang seperti apa gambarannya hari ini akan kita dapatkan semuanya di acara NDT, ya. Sebelum acara NDT nanti, ini yang paling inti di acara NDT adalah fast track, percepatan. Karena banyak orang yang punya prasangka-prasangka yang belum tentu tepat. Oh, bisnis yang kayak gini-gini ya. Oh, bisnis yang seperti itu ya. Bisnis yang pulangnya malam ya. Bisnis yang ngajak-ngajak orang ya. Begitu. Ya. Yang kami ciptakan ini, teman-teman, saya mau tanya dulu. Kita ini mau membangun omset atau membangun aset? Ayo. Dua-duanya. Yang utamanya dulu yang mana? Omset. Sebelah sini omset. Sebelah sana omset. Aset dulu, ya. Omset dulu, aset dulu. Omset dulu baru aset, ya. Yang aset orang Sunda. Bapak Ibu, banyak yang mereka mengejar omset dan keasikan. Omset itu biasanya hubungannya sama bonus, betul? Ah, begitu udah dapat bonus untuk acara-acara kayak gini, apalagi pagi-pagi, malasnya minta ampun. Saya nggak ngikutin pelatihan aja udah dapat duit banyak, Pak. Apain pelatihan? Ya. Padahal bisnis yang dibangun, dia pikir bisnis yang dia bangun akan bertahan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi? Begitu asetnya tidak terbentuk, mulai bisnisnya meredup lagi.
Karena aset di bisnis ini adalah manusianya, sumber daya manusianya yang mesti dikembangkan. Begitu sumber daya manusianya tidak berkembang, sudah menurun lagi omsetnya. Jadi bukan hanya jual-jualan, bukan hanya posting, tetapi bagaimana kita menumbuhkan perkembangan kepribadian, perkembangan kepemimpinan di dalam bisnis yang sedang kita kerjakan. Kemandirian ada di dalamnya. Ada yang masih suka postingkan atau registerkan timnya. Sampai sekarang ada selain saya juga masih. Pak, join tim saya. Ini Pak Yes tim saya, join Pak Diamond, ya. Postingin ya Pak nasi gitu. Saya juga sama. Artinya omset terbentuk, aset sudah terbentuk? Belum, karena belum sistem yang terbentuk di dalamnya. Bersyukur Bapak Ibu, kita ketemu satu bisnis model yang seperti ini. Karena ternyata bisnis yang seperti ini ilmunya dipakai di bisnis apapun. Saya punya kawan-kawan setelah ditempa, dilatih dalam bisnis networking, akhirnya dia memimpin suatu perusahaan, entah perusahaan dari keluarganya ataupun dia membangun usahanya sendiri, itu ilmunya terpakai dan banyak mereka sukses di dalamnya. Ya, diisi yang depannya yang masih kosong diisi. Bisa kita mulai? Jadi bisnis kita ini bukan bisnis sprint, bisnis maraton. Bisnis maraton itu jaraknya jauh enggak? Berkali-kali lipat daripada bisnis yang sprint. Kira-kira bisa jadi kita lelah enggak? Bisa jadi kita lelah. Nah, makanya penting ada tangga-tangga di mana tempat kita istirahat atau mengetahui kita sudah seberapa jauh tahapan yang kita tempuh. Inilah rangkuman dari perjalanan kami 10 bulan bersama Netlab. Akhirnya kami membuat yang namanya fast track. Bagaimana percepatan bisnis supaya asetnya terbentuk, akhirnya omsetnya muncul. Wah keren ini, omsetnya muncrat. Bukan hanya muncul, tapi berlipat-lipat. Keren itu kan dong. Ada yang belum apa ya? Kok muncrat begitu? Omset. Ini omset yang kita bicarakan, ya. Nah, ini Bapak Ibu vital sign. Karena penting sekali kita melihat tanda-tanda vital di mana kita bisnis, sudah sejauh mana kita berbisnis. Bukan hanya masalah omset. Karena omset bisa jadi kita ketemu sama orang kaya, dia belajar banyak. Jadi omset. Apakah mau menjalankan sistem? Belum tentu. Banyak nggak di luar sana yang punya duit banyak, tapi masih bingung mau bisnis apa? Ketemu sama Anda, ditawarkan, bisa jadi dia terima ataupun tidak. Tetapi yang dia lihat adalah seperti apa konsep bisnisnya, riskan, resiko atau tidak, amanah atau tidak. Nah, itu ternyata jawabannya ada di sini. Pada saat Anda jelaskan sistemnya, strateginya, pola kerjanya, akhirnya dia punya gambaran. Itu yang memudahkan orang untuk mengambil keputusan join atau kerjasama dengan Anda. Ya, bisa kita mulai? Siap? Siap. Oke ya. Vital Sign Network menciptakan pertumbuhan bisnis yang sehat agar hasil besar dan dapat dinikmati berkesinambungan. Ya, agar berkesinambungan. Apa berkesinambungan? Berkepanjangan, berkelanjutan. Ada lagi? Terus menerus. Konsisten. Pekerjaannya konsisten. Selamanya. Mau nggak seperti itu? Mau banget. Ini yang kita butuhkan. Pernah nggak dengar nggak orang yang nawarin satu konsep bisnis kepada Anda, belum juga kering apa yang dia sampaikan, besok-besok datang nawarin lagi dengan konsep yang berbeda. Pernah yang seperti itu? Tentu kita tidak mau hal yang seperti itu, setuju Pak? Karena kita inginnya berkesinambungan. Bahkan apa yang sudah kita kerjakan
Keinginan kita adalah dilanjutkan oleh keturunan kita. Setuju? Betul ya? Apa yang sudah kita kerjakan, mau nggak dilanjutkan sama keturunan kita? Sehingga keturunan kita tidak harus memulai dari nol lagi. Betul? Kita sebagai seorang pejabat, ya, menduduki satu posisi yang bagus di pemerintahan. Apakah selepas kita menjelang pensiun atau kita pensiun, bisakah kedudukan itu dilanjutkan sama anaknya dengan langsung tanpa harus dari bawah? Tidak bisa. Dan saya sering sekali ketemu dengan seseorang yang punya perusahaan, dia ada kekhawatiran tentang perusahaannya. Apakah anaknya bisa melanjutkan kepemimpinan dari perusahaan yang sudah dia bangun dari nol? Tidak sedikit orang yang punya perusahaan dilanjutkan sama keturunannya hanya menikmati dan menghancurkan. Tidak sedikit cerita itu. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah dengar cerita itu. Betul? Mereka kebingungan. Saya harus mencari pendidikan sekolah bisnis di mana, dan tidak menutup kemungkinan ini menjadi bagian daripada pilihan mereka. Ternyata gabung di Netlet itu tujuannya bukan sukses di Netlet, tapi ada kurikulum untuk anak saya supaya belajar berlatih di sana, sehingga nanti terbentuklah pribadinya, terbentuklah karakternya, yang akhirnya akan dibawa untuk memimpin perusahaan. Nangkap? Masuk? Oke ya. Saya mohon izin, agak kering mulutnya ini. Minta minum dulu boleh? Boleh. Enggak puasa kan? Ya. Kasih. Oke, siap dilanjut? Siap. Sekarang sistem akan membawa kita kepada 4 dasar pencapaian sebagai fondasi bisnis yang sehat. Itu. Kepada 4 dasar pencapaian fondasi bisnis yang sehat. Ini yang paling penting. Oke, bisa dilanjut Pak? Ini yang tahapan yang akan kita mulai di next. Ada pointer kah? Tidak ada. Di next saja. Jadi tidak serta-merta kita jalankan seperti apa yang kita ketahui. Jalankan aja. Boleh silahkan. Tapi kita akan mencoba lagi. Percobaan. Dan ini sudah percobaan daripada 10 bulan ke belakang kami. Setelah dirangkum, oh ternyata ini vital sign-nya. Ternyata ini tahapannya. Sehingga kawan-kawan pada saat menjalankan ini jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Dan kabar baiknya adalah kita ini masih masuk ke dalam ring pertama ini, karena perusahaan belum 1 tahun. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Artinya sejarah baru dimulai. Sehingga Netlet 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ada sejarah daripada kita yang memulai daripada perusahaan ini. Ini pelatihan yang keberapa di Serang? 3. Pelatihan perdana di Serang, pelatihan ketiga nasional. Dunia apa? Dunia. Oh dunia dong, dunia. Pelatihan ketiga dunia. Jadi pas begitu nanti ada pelatihan lagi di Amerika, ini pelatihan yang keberapa? Oh saya pelatihan ketiga dunia gitu. Keren ya? Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Udah masuk belum? Masuk. Ya, banyak orang yang menyangga itu, ngikutin bisikan kecilnya nih. Wah, biarin ya bisikan kecil itu. Ya, masukin aja. Sudah siap? Nah, langkah yang pertama adalah menjadi net person, menjadi orang inti di dalam bisnis ini. Jangan milih siapa-siapa, tetapi ambil pilihan sendiri. Saya menjadi orang intinya di bisnis ini, ya. Yang pertama adalah syaratnya sebagai belanja paket bisnis minimum goal. Ada yang di sini yang belum join, ada. Kalau ada yang belum join berarti belum ikut ke acara ini, ya. Minimum paket goal. Belanja minimum paket goal, lalu mensponsori 2 orang minimum goal di jalur 1.
Ya, bangun satu jalur dulu, memiliki omset minimum 1 poin per hari di jalur 1. Mudah nggak 1 poin? Sangat mudah. Saya semalam diskusi sama teman di depannya, sama seorang prospek yang langsung join paket gold, diambil sama Pak Ustadz Pipit itu. Padahal saya yang prospek itu Pak. Dapatnya Ustadz Pipit, tenang ya, di belakang nanti kita bagi-bagi ya. Nah, karena dia seorang sales mobil, yang ada bayangan dia adalah jualan, bagaimana menjual pil hitam, bagaimana menjual kopi. Saya bilang Bapak akan kedodoran, akan kecapean. Mungkin karena Bapak seorang sales, mental Bapak kuat pada saat orang itu menolak. 2 kali, 3 kali orang itu nggak beli, mungkin mental Bapak siap. Tapi Bapak akan kerepotan untuk membangun tim. Kenapa? Karena Bapak sanggup ditolak 10 kali, 20 kali. Belum tentu timnya Bapak itu sanggup. Gimana cara yang paling nikmatnya? Cara yang paling nikmat yang kami lakukan dan sudah ini menjadi pembuktian adalah dengan cara kita silaturahmi dan berbagi, ngopi bareng. Target kita buka mulutnya, masukin pil hitamnya, seperti itu. Akhirnya mereka minta-minta, ngejar-ngejar. Itu yang kami lakukan. Dan dia langsung, oh kalau kayak gini mudah kan? Ya betul, sangat mudah. Sehingga untuk dapatkan 1 poin per hari sangatlah mudah. Cukup habiskan 1 botol ataupun 1 box kopi Kordico. Sangat mudah di poin yang pertama. Dan efeknya luar biasa karena ini adalah syarat mutlak untuk memiliki jalur pondasi yang kokoh. Bapak Ibu, pada saat kita lari maraton itu dimulai dengan 1 langkah, dengan visi, dengan bayangan untuk menyelesaikan sampai finish, betul? Tapi kalau langkah yang kedua, langkah yang ketiga, langkah yang keempat, pernah nggak kebayang kira-kira saya nyampe gak ya sampai finish? Betul nggak? Ada nggak keraguan yang seperti itu? Kenapa begitu? Tetapi pada saat mungkin sekitar 90 meter lagi, 90 meter pitanya kelihatan nggak? Pita garis finishnya? Kelihatan ya? Begitu kita garis finishnya kelihatan, kira-kira kita akan mengendorkan larinya kita atau lebih kencang, lebih cepat? Kenapa begitu? Lebih cepat sampai. Lebih cepat sampai. Capek. Oh, lebih cepat mencapai. Ya, lebih cepat mencapai. Betul, lebih cepat ya. Kenapa jadi lebih cepat ya? Apalagi alasannya? Lebih cepat mencapai. Apalagi alasannya? Ada kekhawatiran nggak yang lain akan mengejar? Betul ya? Makanya jadi wah ini apalagi belum ada saingan. Dia yang terdepan. Awalnya sih mungkin nyampe nggak ya? Kok nggak ada angkot lewat ya? Itu mungkin. Ada beca nggak ya? Ada Grab nggak ya? Gitu. Atau mungkin sudah ada bisikan, udahlah, nggak dapat juga nggak apa-apa. Orang cuman hadiahnya jam dinding, mungkin begitu. Ada bisikan begitu. Begitu juga di dalam bisnis. Tapi pas begitu terlihat yang akan kita capai tadi, lajunya dipercepat. Begitupun di bisnis ini kenapa banyak orang yang berguguran karena tidak melihat dengan jelas garis finishnya. Garis finish kita dimulai yang satu ini. Tadi berapa dasar? 4 dasar fondasinya. Yang pertama ini. Mudah nggak? Sudah belum belanja paket golnya? Sudah. Yang kedua, sudah belum mensponsori 2 orang minimum golnya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, lapor sama yang ngajaknya. Saya belum. Yang belum dapat hadiah? Oh, belum dapat hadiah. Ini seminar apaan? Aneh ya? Yang udah kali yang dapat hadiah? Oh, yang udah biasa, yang belum dapat hadiah. Siapa yang belum? Mana yang belum? Oh, belum. Ngaku belum, pengen nambah dia mah. Ada yang belum? Belum. Oh, belum. Yang belum segera ke upline aktifnya atau sponsornya. Saya belum nih Pak, saya belum. Ya ke mentornya atau ke yang minta di coaching, saya belum nih Pak. Karena ini harus selesai. Begitu tahap yang ke sponsor sudah selesai, omset akan terjadi. Nah, mulai satu tahap selesai. Di next, dan syarat mutlak untuk memiliki jalur pondasi yang kokoh. Ini syarat mutlak.
Jadi jangan kemana-mana, ini dulu. Bisa nggak kita bangun gedung yang gede kayak gini tanpa fondasi? Bisa nggak? Iya. Bisa saja. Tapi ada kekhawatiran nggak Pak? Kekhawatiran roboh, anginnya sekarang gede-gede, betul nggak? Perlu nggak fondasi? Nah, kalau kita membangun bisnis ini tanpa fondasi, silahkan siap-siap tunggu kehancurannya, tunggu bubarannya. Next. Ya, jadi penting sekali fondasinya. Makanya banyak nggak yang sudah join goal tapi nggak kemana-mana bisnisnya, karena tidak ditunjukkan fondasinya itu. Ya, yang hadir hari ini 36 ya Ustaz. Yang hadir hari ini 36 ya. 36. Tetapi yang betul-betul ingin lebih cepat hadir di sini karena ingin mendapatkan informasi yang lebih awal karena ada fast meeting. Lah inilah. Jadi inilah orang-orang yang akan mencetak sejarah di Serang ini. Itu. Tepuk tangan ayo. Ya. Sudah kelihatan dari awalnya. Nah, net produktivitas kita, bukan aktivitas. Ya, bukan hanya masalah omset, Bu. Kalau hanya omset nggak perlu kayak gini jadi. Tapi belum tentu berkesinambungan. Karena harus ada sistem yang berjalan. Kalau sistem belum berjalan, tidak bisa berkesinambungan. Ya, kita lihat minimumnya goal. Sudah punya lembaran ini? Sudah punya? Kalau belum punya, selepas acara ini minta satu bundel. Minta satu bundel, ikhtiarkan gimana caranya. Mau fotokopi, ya. Karena ini penting sekali. Minimum goal di checklist nanti ya. Ininya di checklist. Kalau sudah goal, berbagi produk seminggu minimum 3 kali. Berapa banyak 3 kalinya? Berapa banyak? Kalau ini isinya berapa? 30 butir. Berbagi seminggu minimum 3 kali. Kalau yang butiran ya, sekali berbagi berapa? Bu, Pak? 1 atau 2? Kadang 1, kadang 2 ya. Seminggu berapa kali? 3 kali. Kalau saya bagi ini, Ibu berapa dibaginya? 2 butir, 1 boleh, 1 butir. Yang ini 1 butir, yang ini 1 butir. Oh 2 butir ya. 1, 2. Jadi berapa butir? 4 butir. Seminggu 3 kali, sudah 3 kali. Cuma 4 butir. Sudah ada yang melakukan seperti itu? Bahkan lebih ya. Nah itu kita seragamkan. Seminggu minimum 3 kali. Kalau yang butiran 3 butir boleh. Yang paling penting 3 kali. Yang saset 3 saset boleh. Bahkan saya seminggu kalau nggak 3 saset mungkin 1 saset. 1 saset kan dibagi 3 Pak. Boleh kan 3 kali. Kok ngirit banget gitu kan? Kalau artinya kalau memang harus seperti itu juga bisa. Yang paling penting seminggu 3 kali. Ya, jadi kantongin lagi. Berikutnya silaturahmi dan share bisnis minimum 1 kali. Ya, kalau presentasi susah nggak, Bu? Susah nggak presentasi? Enggak. Ada yang merasa susah presentasi? Susah. Ada nggak yang merasa susah? Bahasa presentasinya kami ganti dengan share bisnis supaya tidak ada kesan susah. Karena kalau bicara susah akhirnya susah. Makanya diganti dengan share bisnis. Ya, kita berbagi informasi bisnis. Gimana sih informasi bisnis itu? Ini Bu, contohnya. Tadi kan sudah dibagikan ya ke Bude nih, berapa butir Bu? 1 butir, dibagikan sama Bude nih 1 butir, gitu kan? Saya kan cerita, Bude gimana rasanya? Kok keras ya? Iya Bude, nanti ini kan masih manis nih. Nanti ketemu nih rasa pahitnya, udah ketemu belum? Belum tuh. Nah tungguin. Biasanya 1 menit 2 menit ketemu nih yang ininya, yang apa tuh yang pahitnya. Nah nanti kalau udah agak lunak dikunyah yang lembut begitu, tapi agak pahit Bude. Terus bau jauhnya kerasa. Itu berbagi informasi bukan? Itu berbagi informasi. Nah lama kelamaan saya biasanya pakai hukumnya 20 60.
20 saya cerita awal tadi, 20 balasan, 60 nanti Bude yang akan cerita banyak, 60%-nya. Baru kita tanyain gimana itu. Coba kan tadi kan tangannya agak susah, sekarang gimana? Iya ya. Nah, digali lagi terus. Kira-kira nanyain harga nggak? Nanyain harga. Kita ceritain nggak harganya? Itu masuk ke dalam bisnis nggak nyeritain harga? Berarti share bisnis masuk nggak di situ? Jadi tidak mesti presentasi dari awal sampai akhir nanti, karena ada waktunya untuk presentasi awal sampai akhir. Manfaatkanlah orang yang mengenalkan bisnis ini kepada Anda untuk presentasi awal sampai akhir di table talk. Udah seperti itu. Jadi dibuat permudah bisnis ini. Karena kalau di sininya ada susah-susah, sulit-sulit, melangkah pun akan jadi berat gitu ya. Paham terhadap akun. Ada yang belum paham akunnya? Ada lagi. Bu, kemarin kan joinnya Diamond. Keren ya, Diamond aja udah aja gitu ya. Sabarodo teuing gitu ya. Jalan aja dulu ya. Nah, itu. Belajar sisihkan waktu. Karena itu adalah angka-angka yang akan masuk ke dalam rekening. Ya, tapi biasanya nih ibu-ibu begitu kurang aja angkanya baru nanti protes. Wah, ini kurang angka ya, yuk sok sini. Dibukain tuh rekening akunnya. Baru jelaskan satu-satu. Penting sekali kita meluangkan waktu untuk memperkenalkan akun. Dibuka akunnya. Saya buat itu, sudah dapatkan linknya, link YouTube ataupun di Facebook, buka di situ. Ini cara selancarnya seperti ini. Ini cara buka akun. Ini penting gitu ya. Berikutnya kalau sudah paham akun, di checklist. Berikutnya adalah bisa registrasi member. Nah, ini penting. Ayo belajar registrasi member. Karena kalau nggak registrasi, kasihan upline-nya, upline aja. Plan, ayo. Nanti upline-nya dimarahin. Plan gimana sih, yakinnya belum didaftarin? Upline-nya udah lagi sibuk, pulangnya malam. Bagusnya upline-nya sabar. Tambah sini tambah gede badannya. Ya. Itu udah tahu isinya apa. Kayaknya isinya postingan semua itu. Postingan data yang belum terposting, jadinya bengkak gitunya ya. Tepuk tangan buat Ustaz. Stock pin. Berapa lagi yang belum diposting Ustaz? Itu makin membengkak perutnya itu. Ya. Hadir table talk minimum 2 kali per bulan. Ya, pasti ada sesuatu yang gak enak, ninggalin anak ya. Apalagi ibu ninggalin suami, pulang sama suami di Baldan, pertemuan begitu. Itu adalah bagian daripada cerita suksesnya Anda nanti. Ya, enggak apa-apa. Table talk juga kan kita membangun hubungan silaturahmi. Yang tadinya ke keluarga juga jarang-jarang, sekarang datang sana. Oh, ini ada maunya. Iya, daripada tidak ada mau sama sekali. Iya enggak? Nah, berikutnya adalah memiliki omset per hari kalau sudah oke, dicek. Menjadi seorang net person adalah komitmen dasar untuk membangun usaha yang besar. Tuh. Kalau memang mau besar usahanya harus punya komitmen yang kuat di situ, ya. Dan ini yang paling ringan, yang paling sederhana, yang harus kita lewati, yang harus kita kuasai berulang-ulang. Siapapun mau, walaupun sudah peringkat diamond, harus memulai terus ulang ini. Bu Indah yang saat ini di Kalimantan di sana, karena sudah menjadikan suatu kebiasaan, harus jadi dibiasakan, harus menjadikan suatu karakter. Karena itulah yang membangun sistem. Diawali dengan diri kita, karena 1000 dimulai dengan angka 1 adalah diri kita sendiri. Itu sistem harus kita yang bangun. Untuk membangun aset yang sehat, Anda disarankan menjadi net person setiap minggunya, karena apa yang Anda lakukan akan diduplikasi oleh tim Anda. Ya. Next. Jadi net person ini kebiasaannya pakai produk ya pagi-pagi. Siapa yang pagi-pagi udah minum produk Netlab? Siapa? Wah, ada yang belum? Mau dikasih nih? Mau dikasih ada yang belum? Sini Ya. balik yang belum dikasih. Ya, kembali. Belum 2 kali. Ya, saya sudah minum 2, ya, belum 3 kali. Dinamiknya ya kalau saya gini. Kalau kita merasa ada nggak yang bangun tidur kok ini kayaknya mulutnya pahit atau asam, hati-hati mungkin asam lambung tinggi, sering konsumsi dinamik, ya. Dinamik etawa itu bagus sekali untuk alkali, untuk membereskan saluran pencernaan.
Ya, ada nggak yang mudah sekali kena mah? Ya, mudah banget ini kena mah, saluran pencernaan sering ini. Nanti ada materi yang disampaikan itu tentang Nethunja. Bagaimana Nethunja ini membunuh bakteri yang bersama dengan sampah di dalam usus kita, di lambung kita, yang menutupi luka-luka itu, yang akhirnya jadi bakteri dan itu menimbulkan bau dan yang lain, penyakit yang lain. Bahkan akhirnya bisa jadi kanker khusus di situ. Bereskan dengan Nethunja rutin. Berapa tetes Nethunjanya? Cukup 3 tetes sehari 3 kali itu. Ya. Pengguna produk, berbagi produk. Hari ini ada yang udah bagi-bagi produk, ada belum? Belum kebagian ya itu. Biasakan berbagi produk seminggu berapa kali? 3 kali. Aduh, anggap aja utang. Aduh, minggu ini saya belum bagi-bagi ini. Anggap aja utang. Dipisahin tuh 3 butir. 3 butir mau dibagiin gitu. Apalagi kalau laki-laki sholat subuh di masjid, jangan buru-buru keluar. Paling akhir aja pojokan dilihat. Mana ya bapak-bapak yang agak susah berdirinya ini cariin. Nah, yang itu merambat-rambat ke tembok tuh, mau bangun tuh, udah ini target 1 dapat. Datangi, Pak, itu tadi kayak susah banget. Iya, ini mungkin udah usia. Enggak juga, Pak. Ada yang usia 10 bapak masih ini. Kamu apa rahasianya, Pak? Ini, Pak, sarafnya ini dikasih nutrisi. Pajak tuh, kasih minum 1 butir. Anda juga minum, dia juga minum 1 butir. Diemut kayak gitu. Pagi-pagi. Pas begitu dia enak kayak gitu kan tinggal ngomong sama anaknya, mau berbakti nggak sama orang tua? Nah, beli itu pil hitam nih kan begitu. Kan? Ibu-ibu ada, ibu-ibu yang sholatnya nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ada nggak? Duduk sholatnya, kasihan nggak? Ah, datangin, ibu udah berapa lama duduk? Dapatlah 5 bulan neng. Nah bu, yang lain udah banyak yang sembuh. Ibu coba minum ini. Apa ini? Nah begitu bilang apa ini, kasihkan mana tangan ibu, kasihkan 2 butir di situ. Anda ambil 1 butir. Nih bu, emut aja. Jangan suruh dia yang minum, nggak dicontohin karena takut bentuknya hitam. Butir. Ini nanti beracun nggak neng? Jadi apa nih neng? Ini mana tangannya? Mana tangannya bu? Mana tangannya? Mana tangannya? Nah gitu, ini masukin dulu. Gitu. Kita emut. Begitu udah enak. Coba tungguin nanti duhur sholatnya atau nanti asar sholatnya. Coba ibu beraniin berdiri. Sholatnya bisa berdiri kayak gitu, langsung cari anaknya. Tuh mau berbakti nggak tuh? Tadinya sholatnya duduk, sekarang sholatnya berdiri kayak gitu. Mau berbakti nggak? Sholatnya rajin nggak? Nggak rajin sholat tuh. Emak lu tuh sholatnya rajin. Ya kok ya gitu ya bahasanya ya. Emak lu tuh sholatnya rajin. Siapa tahu yang nolongin lu masuk surga jadi emak lu. Nih beli nih produknya nih. Minum obat yang kayak gitu. Berapa tuh? 250.000. Mahal nggak dia bilang? Oh, mahal. Ini mahal. Lu tuh waktu sekolah minta SPP, minta bayaran ini itu 250.000. Bilang nggak emaknya? Mahal amat deh. Nggak bilang. Ya deh, ntar sore emak cari dulu, ikhtiar dulu emak. Tahu-tahu nih, ide duitnya. Ada nggak bilang kayak gitu? Sekarang berani-beraninya bilang mahal, cuma 250.000. Kalau emaknya nggak ada, nyesel. Udah beli buat emak lu. Gitu. Asik nggak kayak gitu? Terbukti nggak? Berbagi produk, silaturahmi dan services tadi sudah. Baca buku positif. Saya tadi lagi seneng baca buku kepemimpinan. Penting banget baca buku kepemimpinan, ya. Tidak sedikit orang yang introvert, yang nggak berani ke depan. Kalau ke depan ini Polime produk baru ya, si Lime itu ya. Iya, Polime bukan Polime. Aku ingatnya produk yang terbaru. Ini kalau ngomong, aku nggak bisa ngomong di depan gitu, tapi udah dikasih mic, nggak mau dilepas. Ini bukti daripada perkembangan di bisnis ini. Ya, banyak yang tidak merasa ternyata pribadinya berkembang. Dari siapa? Dari sistem yang membangun kita. Dan kita sebagai wasilahnya mengangkat teman-teman. Aduh, saya mah nggak punya teman, saya mah kuper. Ayo lebih dari kuper, saya mah kupret gitu ya. Tuh lihat di WA aja. Di WA aja kontaknya cuma 2, saya sama suami. Sebegitu.
Mungkin ada yang kayak gitu, ajakin di sini biar temennya banyak. Ya. Nah, baca buku positif, dengarkan audio program. Nah ini saya sendiri masih dengarkan audio program yang saya bikin. Karena ya masih rutin setiap pagi, setiap hari dengarkan itu di mobil, di mana audio program. Untuk apa? Untuk mengingatkan terus, untuk bahwa tujuan kita adalah membangun asa. Ada orang-orang yang disampaikan di audio program itu, karena kita butuh input. Ya, kita butuh memiliki satu kondisi lingkungan yang positif, karena kita lebih banyak ada beberapa yang hidupnya di lingkungan yang negatif. Bisnisnya ini nih, ada orang yang ngomongnya masa depan, ada orang yang ngomongnya masa lalu. Kalau orang ngomongnya masa lalu, dia kayak gini, dulu juga. Pasti ada ketemu kayak gitu, pasti ngomong dulu juga, pernah gitu kan, entah gimana. Kalau itu yang dulu. Tapi kalau orang masa depan ngomongnya nggak begitu. Ya, wah ini udah berapa banyak yang udah join ini. Baru sedikitan, pelatihannya aja baru perdana bisa. Wah, saya jangan ketinggalan. Itu beda. Kalau orang untuk masa depan seperti itu. Nah, kita perlu sekali punya lingkungan yang positif itu. Makanya audio program sekarang ini ngumpul belum tentu pada ngobrol, pada pegang HP masing-masing, bikin dunianya masing-masing, betul nggak? Nah, sekarang manfaatkan dengan audio program, masukin supaya dunianya masing-masing, tetapi tetap positif, fokus dan positif. Oke. Hadir ke setiap pertemuan dan good team player, menjadi pemain tim di dalamnya ya. Ada konsultasi, ada no crossland, ada juga edifikasi. Next waktu saya berapa lagi? Setengah menit. Ya sudah. 5 menit lagi. Nah, ini langkah tadi yang ke-1. Sekarang langkah yang ke-2. Sebetulnya langkah yang kedua dan langkah yang sampai ke-4 adalah tinggal meneruskan apa yang sudah kita kerjakan. Tinggal menduplikasikan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi fondasi yang betul-betul fondasinya adalah langkah ke-1. Siapa? Adalah diri kita sendiri itu. Karena langkah kedua adalah tetap menjadi seorang net person, memiliki 2 orang net person yang tadi dia goal, ajak untuk jadi net person. Hadir di pelatihan lebih awal seperti ini, ikut fast tracknya. Itu memiliki omset naik tuh 5 poin. Tadinya 1 poin itu sendirian. Sekarang dibantu dengan 2 orang yang net person. Jadi sangat mungkin mendapatkan 5 poin per hari, ya. 5 poin per hari. Masih di satu jalur. Siapa yang punya 1 jalur di sini bisa? Siapa? Udah besar ya. 1 jalur yang sebelahnya susah banget ya. Nah, ngerasa seperti itu. Kenapa yang sebelah satunya ini udah gede banget, yang satunya belum? Karena yang satunya kerja keroyokan, betul? Nah, kalau teman-teman ikut keroyokan di dalamnya, ngebangun jalur yang satunya itu nggak terlalu susah, karena tahu polanya, tahu caranya, sudah dapat mentalnya begitu. Tapi kalau tidak mengikuti, bahkan merem, didiemin, makin gede tuh, semakin gede semakin repot. Memang sih tidak tertinggal, tetapi mau ngejarnya juga susah. Tidak terkejar, tapi tidak tertinggal, masih ada. Yang paling penting masih mau nggak ikut pelatihan, nanti diajarkan, akhirnya jadi tahu caranya. Setuju? Oke ya, menciptakan duplikasi yang sempurna agar jalur 1 semakin kokoh. Seneng nggak punya 1 kaki yang besar? Seneng nggak? Seneng nggak? Pengen dua-duanya bisa. Kayaknya nggak seneng nih. Kenapa? Pengennya dua-duanya gede, betul nggak? Pengennya dua-duanya dikerjain sama Ustaz Sahrudin. Ada yang kayak gitu? Saya lihat ada. Saya lihat Ustaz Sahrudin di sini ngerjain, di sana ngerjain. Wah, ini sultan banget ini. Saya mau tanya Ustaz Sahrudin digaji atau gimana ini ceritanya ini? Saya nengokin Bu, jaringannya ada yang kayak gitu. Ini hubungannya seberapa dekat sama Ustaz Sahrudin ini? Wah, ini saya intipin terus. Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi karena kita bisnisnya mau jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun ke depan,
Kalau bisnis bukan hanya masalah uang. Begitu masalah uang dapat, tapi penghargaan tidak didapat karena dia tidak ikut berkecimpung di dalamnya, itu ada sesuatu yang hilang. Karena penghargaan tertinggi itu bukan masalah uang, ya. Sesuatu yang lebih bernilai di bumi ini bukan hanya masalah uang, bukan hanya materi, tetapi adalah penghargaan. Ada nggak orang yang punya banyak sekali hartanya, tapi tidak dihargai di lingkungannya? Ada nggak? Ada. Bagaimana kehidupannya? Berbeda dengan orang yang bisa jadi materinya nggak begitu banyak, tapi dia dihargai di lingkungannya. Nah, itu. Inilah yang akan kami ciptakan. Inilah yang kita ingin untuk pembentukan pribadi kita, sehingga bukan hanya omsetnya yang besar ya Pak ya, tetapi banyak orang-orang yang merasa terbantu, akhirnya tepuk tangannya itu ikhlas gitu. Duh, masya Allah, Pomin ya, merasa tidak dihargai, salah terus. Nah itu gara-gara nama saja itu beda, ya enggak? Nah itulah bukti daripada lebih tinggi penghargaan ketimbang masalah materi. Makanya menciptakan duplikasi yang sempurna agar satu semakin kokoh, satu jalur semakin kokoh. Next, berikutnya net leader ya. Tadi jadi net leader ya. Seorang net person memimpin tabletop. Enggak apa-apa. Ya, sama Ustaz Sarudin, ayo sekarang jadi pimpin tabletop. Ada, pimpin aja. Karena saya melihat tidak ada seorang pun yang nanti jadi diamond ya, tapi dia tidak bisa bicara, tidak ada. Perlahan-perlahan dia harus berproses ya. Mau nggak mau dia harus berproses. Karena nanti nikmatnya yang akan dia dapatkan. Memiliki omset minimum 50. Next. Ya, nah berikutnya adalah net leader plus seperti ini. Jadi ini hanya berkelanjutan saja. Nanti teman-teman dapatkan modulnya seperti ini ya. Next. Net leader plus ya seperti ini, omsetnya sudah 20 poin per hari. Next. Dan terakhir adalah executive leader. Sudah punya net leader 4 saja, 4 jalur kiri dan 4 jalur kanan. Udah itu saja. Sistem sudah tidak bisa dihentikan. Seperti yang saya alami di satu jalur ini besar sekali. Yang satu yang diamondnya sudah ada di Kalimantan. Yang ini lagi bangun pelatihan. Udah susah untuk dihentikan. Saya minta sama Ustadz Bibit, gak usah ada pelatihan. Apalagi saya diundang lagi ke Kalimantan. Udahlah istirahat, gak mau. Udahlah berhenti, ada yang bisnisnya juga gak mau. Ya, karena sudah merasakan. Tinggal sekarang bagaimana untuk membangun sistemnya agar terbentuk. Ya, sudah tidak bisa dihentikan. Cek sheet control agar budaya duplikasi berjalan sempurna. Ini baru kulit luarnya saja. Nanti di kupasnya itu kita ada bootcamp dan lain sebagainya ya. Next. Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah di executive leader. Berikutnya kita ingin pada saat ada peringkat safir. Next. Peringkat safir itu yang punya omset harian, yang dibangun sudah mulai terbentuk. Kita lihat. Awalnya ini apa? Ini sebongkah batu. Next. Dibuang serpihan-serpihan yang tidak pentingnya. Di dalam tubuh kita ada kesombongannya, ada gengsinya, ada matanya, ya, ada perasaan takutnya dan lain sebagainya. Akhirnya berproses menjadi patung yang kadang-kadang kita nggak tahu. April ini ngajak saya pelatihan ini mau apa sih tujuannya? Ya, saya diginiin, saya digituin. Tapi kalau kita ngikutin sistemnya on proses, akhirnya kita berproses seperti ini. Jadilah seperti apa yang kita inginkan. Oh, ternyata begini. Karena ada orang-orang yang membawa sesuatu kepada Anda, kepada kita. Itu dia melihatnya visi. Visi itu adalah terlihat jelas tetapi tidak nampak. Kita mungkin diantaranya nggak ngerti, nggak paham. Ini awal pertemuannya pelatihan di Serang seperti ini, tujuannya mau kemana? Ada banyak yang di luar sana juga, itu mau pertemuan biasa, dianggapnya biasa. Tetapi berproses dari hari ini sampai beberapa tahun ke depan di Serang, oh ternyata yang dulu itu, yang network yang pertemuan di Hotel Mulia ini ternyata kayak gini loh. Nah, itu adalah visi.
Tidak mungkin orang Karawang jauh-jauh datang ke sini kalau tidak membawa visi. Ada sesuatu yang dia harapkan. Tuh. Nah, kita perlu sekali, penting sekali memiliki komitmen yang sangat kuat. Karena kita berproses di network ini akan dikeluarkan saripati daripada apa yang ada di dalam tubuh kita. Ini tidak ada di luar sana, Bapak Ibu. Ya, tidak ada di luar sana. Model bisnis yang seperti inilah kita punya peluang agar potensi kita muncul. Ini hanya bagian-bagian apa yang akan kita lalui. Seperti halnya berproses, kalau bentar lagi nih ada masakan-masakan bulan puasa, lebaran kayak gitu. Biasanya pakai air apa tuh, Bu? Air santan ya. Air santan ya, pakai air santan. Air yang dari kelapa itu. Ya, kalau bahasa Sunda cai pati, santan. Bapak Ibu tahu nggak proses air santan? Dari kelapa yang muda atau tua? Kalau kelapa muda boleh dijatuhin nggak? Boleh dijatuhin tapi pecah karena kelapa muda yang mau diambil airnya. Ya enggak? Kalau pecah kan airnya udah banyak yang jatuh ke buang. Jadi kalau kelapa muda itu nggak dijatuhin, tapi kalau kelapa tua dirojok-rojok, dijatuhin. Sakit nggak jatuhin? Kalau kita dalam kehidupan ini dijatuhkan, sakit nggak? Dihina, ya mungkin karena ekonomi, ya karena status sosial dijatuhkan, karena kita salah sikap, merasa kok Allah nggak adil, hidup saya dijatuhkan seperti ini. Saya lagi enak-enak bisnis lagi naik, ternyata diuji lagi dijatuhkan. Tuh, udah jadi santan belum setelah dijatuhkan? Belum. Dikupas, ditarik ampasnya itu pelan-pelan atau kencang, ditusuk. Bahkan ada yang tusukan kayak gini yang saya sering lihat di TV itu. Dikupasnya itu nggak pelan-pelan, keras sekali. Ngerasa kehidupan ini ada yang merasa dikupas dengan keras, dihabiskan, seakan-akan dikuras ini hartanya. Ujian apa lagi nih ya? Ujian apa? Apa ada ujian? Ada dua tuh. Bukan. Ada ujian, ada bukan cobaan. Ada lagi tamparan atau apa tuh? Teguran. Wah ini ujian atau teguran. Apapun itu, kalau kita bersikap positif bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, mengeluarkan ampasnya kita, lalu itu sudah dikeluarkan, tinggal batok kelapanya kayak gitu. Sudah jadi santan? Belum, kelapanya masih ada di dalam. Dipukul supaya pecah gitu. Sudah dipukul, sudah jadi santannya? Belum, dicokel, dikeluarkan kelapanya dari batoknya. Mulai terasa makin sini makin habis. Hidup saya tuh semakin sini. Masih mau bersikap positif sama Allah, berprasangka positif sama Allah, atau sudah mulai menyurut, kayaknya tahajud saya sia-sia, kayaknya surat Waqiah itu harus berapa ribu kali saya baca, kayaknya tidak ada pengaruh apa-apa. Wah, duha saya kemana nggak tahu. Atau masih terus lebih rajin lagi mendekatkan diri supaya lebih kuat lagi. Udah jadi santan belum? Diapain tuh? Kelapanya udah dicokel, udah keluar. Parut. Masya Allah. Tetangga nagih. Debt kolektor nagih, diambil mobilnya, diambil rumahnya, yang kontrak diusir, nggak bisa bayar 2 bulan, anak ditagih sekolahnya, ya, diparut. Ada yang merasa begitu kehidupannya? Sampai terakhir saya juga ditawarin motor, kayaknya motor ini keluar nih, motor keluar. Udah ada yang datang, tawar bapak. Saya minta 4 juta, paling bisa 3,5 juta Ustaz, karena ini apa, pajaknya lama banget ini. 4 juta deh, nggak apa-apa. Buat makan hari ini aja, buat makan bulan ini ya nggak bisa, nggak buat Ustaz. Duh gimana ya, 1 nggak ada kaki nantinya, 2 ini juga kemana-mana, di 3,5 juta. Itu
Saya pun merasakan begitu di paruh. Udah selesai jadi santan? Belum diapain lagi? Belum dikasih air. Sayang, dikasih air apa belum diperas? Dikasih air pak? Panas. Berapa kali proses, Masya Allah. Hah? Rasa hidup begitu? Kalau nggak adil? Wah, adil, serius, masih adil, udah diparut, udah diperes, ikhlas, sambil begini, ikhlas. Coba tatap mukanya ikhlas. Dikasih air panas, supaya apa dikasih air panas? Supaya saya minum. Udah dikasih air panas, lalu diperas sampai keluar semuanya. Begitu udah jadi ampas juga dikasih air panas lagi. Siapa tahu masih ada santannya terus. Jadi siapa yang dalam kehidupan ini belum dapatkan cobaan? Siapa? Rugi kalau dalam kehidupan ini belum dapatkan cobaan. Kenapa? Karena orang-orang yang mendapatkan cobaan itu sedang diperhatikan sama Allah untuk dikeluarkan syarikat itu. Itu yang saya rasakan di bulan puasa kemarin. Itu yang saya rasakan. Tapi apa yang terjadi? Perlahan berproses. Berprasangka baik, perlahan berproses. Karena saya yakin betul, biarkan besi ini aus untuk dipakai, biarkan kaos besi ini untuk dipakai, biarkan usia ini habis untuk dipakai, memberikan arti untuk orang-orang yang kita cintai. Ketimbang besi ini berkarat terbengkalai, kita menghabiskan waktu sia-sia hanya berprasangka negatif sama yang maha penguasa. Hanya maha kuasa kita negatif aja, terus berprasangka negatif terus, dan kita hanya terus merenungi dan berpikir bahwa kehidupan ini tidak adil. Dikasih cobaan ini, dikasih cobaan itu. Padahal itu adalah peluang. Allah sedang memperhatikan betul-betul bahwa ini akan diangkat derajat untuk masa depan. Selamat menikmati pelatihan nanti di NIT. Ambil hikmahnya di acara ini sangat luar biasa sekali. Ya. Dan saya yakin sekali beberapa waktu ke depan akan muncul di antara teman-teman sini yang menggantikan saya akan berbicara di sini. Dulu saya ikut pelatihan perdana di Banten, di Serang ini. Dan itu adalah awal sejarah saya. Melangkahkan dengan betul-betul saya memilih. Saya ingin menjadi bukti bahwa saya punya arti untuk orang-orang yang saat ini masih ada. Oke, orang tua saya tidak ada. Orang tua saya mungkin belum melihat saya sukses, tapi saat ini saya masih ada pasangan hidup. Saat ini saya masih ada anak-anak. Saat ini saya masih ada keluarga. Mereka menanti. Tahun ini ayo kita bereskan apa yang sudah kita mulai bersama Netflix. Insya Allah gak lama, tidak lama, 3 bulan, 6 bulan akan punya cerita yang berbeda bersama Netflix. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC yang luar biasa.